والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pembahasan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan i'rab lafzi yang terbagi secara umum dengan i'rab bil harakat atau bil huruf atau bil hudhuf. Nah, kemudian juga pada sebagian kitab ikhwani fillah, pada kesimpulan pembahasan alamat i'rab, mereka mengatakan al-mu'rabatu qisman. Sekarang dilihat dari apa? Dari kata-kata yang di-i'rab. Dilihat dari kata-kata yang di-i'rab itu, nah, mu'rabat terbagi jadi dua. Yang mu'rabat bil harakat dan mu'rabat bil huruf. Nah, sama kan? Jadi enggak usah bingung. Yang di-i'rab dengan harakat dan di-i'rab dengan huruf. Kemudian kalau pembahasan kita berarti yang di-i'rab dengan hudhuf, ya, dengan apa? Membuang. Nah, yang di-i'rab dengan harakat apa saja dari isim-isim? Indah Aba Mahi. Dari isim-isim yang ada, yang di-i'rab dengan harakat apa? Antum, iya, jangan kaget. Nah, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Terus masih ada enggak yang di-i'rab dengan harakat? Indah Abu Abdillah. Hah? Untuk isim sudah, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Masih tersisa bagian fi'il yang di-i'rab dengan huruf, yaitu yang di-i'rab dengan harakat, yaitu fil mudhari' sahihul akhir. Gitu. Fil mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Naam. Baik. Kemudian yang di-i'rab dengan huruf apa saja? Bukti dari isim. Isim-isim yang di-i'rab dengan huruf apa saja? Jamak mudzakkar salim, isim mutsanna, asmaul khamsah, masih ada tidak Udzaifah? Yang kategori isim, yaitu isim mutsanna, jamak mudzakkar salim, kemudian asmaul khamsah. Nah, adapun yang kategori fi'il apa? Af'alul khamsah. Nah, dari isim-isim yang mu'rab tersebut, akhwani fillah, yang butuh untuk kita perhatikan yaitu apa? Mengenai jamak mudzakkar salim, kemudian mutsanna dan jamak muannas salim. Itu insyaallah untuk pertemuan kali ini. Berhubungan dengan jamak mudzakkar salim. Suatu kata, ikhwan, bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Itu harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Nah, kapan saja syarat tersebut tidak dipenuhi, kok suatu kata di-i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, maka dimasukkan dalam kategori mulhaq.
Nah, kategori mulhaq, diikutkan hukumnya. Walaupun dia secara hakiki tidak dikatakan jamak mudzakkar salim. Nah, ini yang akan kita bahas karena di pojok bagian kiri lembaran kita ada pembahasan mulhaq. Sehingga mau tidak mau kita harus membahasnya. Jamak mudzakkar salim telah kita lewati pengertiannya pada pembahasan yang lalu, yaitu apa? Apa Faisal? Suatu kata yang menunjukkan lebih dari dua, yang bagaimana? Yang mudzakkar, terus dengan menambahkan apa? Dengan menambahkan wawu dan nun pada kondisi rafa dan menambahkan apa lagi? Ya, dan nun pada kondisi nasab dan jar. Nah, pada kondisi nasab dan jar. Baik. Dan penambahan ya dan nun, wawu dan nun, atau ya dan nun pada jamak mudzakkar salim yang perlu diperhatikan, nun di sini ada khilaf di kalangan para ulama nahwu, ini nun apa? Dan pendapat yang paling masyhur, bahwasanya nun ini nun iwad anit tanwin. Seperti misalnya pada apa? Ja'al muslimun. Ja'al muslimun. Maka al-muslimun berarti apa? Jamak mudzakkar salim, kedudukannya sebagai fa'il. Nah, dia dalam kondisi rafa dengan menambahkan wawu dan nun. Nah, kalau ditanya nun ini nun apa, berarti jawabannya apa? Iqbal. Nun pada muslimun apa? Adalah nun iwad anit tanwin, nun pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Kenapa? Karena asalnya ikhwan muslimun, al-muslimun yaitu muslimun. Ada tanwin. Ya tidak? Ada tanwin, muslimun. Ketika mau dijamak menjadi jamak mudzakkar salim, dengan menambahkan wawu dan nun, maka nun ini dikatakan oleh mereka sebagai nun iwad anit tanwin. Kita ambil ini saja, walaupun di sana ada khilaf. Tapi ini yang paling masyhurnya dan paling banyak digunakan dalam meng'irab. Demikian pula pada ra'aitul muslimina, sama nunnya nun iwad anit tanwin. Syarat suatu kata masuk kategori jamak mudzakkar salim, ya. Yang pertama, ikhwan, dia harus berupa alam. Yang kedua, atau berupa sifat. Ini kemungkinannya. Jadi enggak semua kata bisa dijamak menjadi jamak mudzakkar salim. Syaratnya kata itu berupa alam. Alam itu maksudnya apa? Berupa nama. Atau jika bukan nama, maka itu berupa sifat.
Nah, kalau dia itu berupa nama, dia punya beberapa syarat. Nah, punya beberapa syarat. Nah, nama-nama tidak semuanya. Hudzaifah misalnya, Hudzaifah tidak bisa dijadikan jamak mudzakkar salim. Ya, bisa dijadikan jamak mudzakkar salim antum? Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Nah, tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang syarat suatu nama itu bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Nah, yang pertama, nama itu untuk limudzakkar. Nama untuk mudzakkar. Kemudian akil. Harus berakal. Kalau mudzakkar tapi tidak berakal, maka apa? Maka tidak masuk jamak mudzakkar salim. Kemudian khalian min ta'id ta'nits. Wa tarkib. Nah, ini 4 syarat. Baik. 4 syarat, ikhwan. Nama itu harus nama untuk mudzakkar. Berarti seandainya seorang dinamai Zaid tapi perempuan, bisa tidak dibuat jamak mudzakkar salim? Tidak bisa. Nama itu digunakan untuk mudzakkar. Misalnya Muhammadun. Muhammad memang digunakan untuk nama laki-laki. Tapi seandainya ada orang saking pengennya punya nama, punya anak namanya Muhammad, pokoknya laki-laki atau perempuan tak namai Muhammad. Kok anak perempuan dinamai Muhammad? Berarti saat itu tidak boleh di jamak mudzakkar salim. Harus untuk nama laki-laki. Kemudian berakal. Berarti seandainya dia punya bebek dinamai apa? Zaitun misalnya. Bisa enggak? Enggak, dia harus apa? Harus untuk yang berakal. Nah, kemudian enggak boleh ada tak taknis padanya. Makanya keluar darinya seperti apa? Hudzaifah ini ada tak taknis, maka enggak boleh. Enggak ada Hudzaifatun, enggak ada. Harus kosong dari tak taknis. Juga harus terbebas dari tarkib, maka keluar darinya contoh seperti Sibawai. Sibawai ini tarkib. Atau kata-kata yang lain yang merupakan susunan. Misalnya apa? Sangu, banyu. Tarkib seperti ini, model-model seperti ini tidak bisa dijamak mudzakkar salim. Jadi harus untuk nama laki-laki yang berakal, tidak ada tak taknis. Contoh lagi, nama laki-laki yang ada tak taknisnya apa? Maulana? Ukasha. Ukasha nggak bisa dijamak mudzakkar salim. Yang lainnya lagi apa? Hamzah dan seterusnya. Paham? Tapi harus berakal. Sekarang yang bisa dijamak mudzakkar salim berarti siapa? Contohkan yang memenuhi syarat. Humam. Siapa? Mahmud dan seterusnya banyak. Nah, yang penting tidak ada ini. Tidak ada tak taknis padanya, tidak ada tarkib padanya. Soleh. Dan seterusnya banyak. Mahmud, Hamid, Mujahid. Ya. Ini 4 syarat. Kemudian adapun sifat. Sifat bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim, ikhwan. Harus apa? Sifat tersebut limudzakkar. Untuk sifat mudzakkar. Kalau untuk sifat muannas maka tidak boleh, seperti misalnya haid.
Haid sifat untuk perempuan, tidak bisa dijamak mudzakkar salim. Dan kemudian aqil, dia juga harus berakal. Sifat untuk sesuatu yang berakal. Muslim, muslimun, ya, mukmin, mukminun. Ini sifat untuk yang berakal. Kemudian khaliyah minatta aidan. Ya, kosong dari tak ta'nif. Seperti misalnya apa? Mukmin. Kemudian apa? Katib, katibun, dan seterusnya. Kemudian untuk sifat ini ada tambahan walaisat mimbabi af'al fa'la. Nah, tidak boleh dia masuk pada bab af'al fa'la. Ya. Bab af'al fa'la yaitu bab sifat afanifillah, tapi nah misalnya sifat warna merah apa? Ahmar. Ahmar jamaknya apa? Hamra. Nah, tidak boleh ini dijamak dengan jamak mudzakkar salim, karena tidak memenuhi syarat. Walaupun dia sifat tapi masuk dalam kategori bab af'al fa'la. Nah, ini sifat atau ini syarat-syarat ikhwan, suatu kata bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Yang ketika rafa'nya di-i'rab dengan apa, Rifki? Dengan wawu. Nasabnya dengan ya, jarnya dengan ya, jazmnya tidak ada. Nah sekarang perhatikan mulhaqnya. Ketika suatu kata tidak memenuhi syarat ini, maka kalau di-i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, maka dikatakan dengan mulhaq, diikutkan hukumnya. Baik. Nah, al-mulhaq bi jam'il mudzakkar salim yang pertama ma summiya bihi minhu, yaitu apa saja yang dinamai dengannya dengan bentuk apa, jamak mudzakkar salim. Misalnya satu orang dinamakan Zaidun. Paham? Bisa saja pengen pokoknya belajar bahasa Arab. Nah, anaknya walaupun satu tapi saya namakan Zaidun. Paham? Ini maksud poin pertama di lembaran antum. Masum miyabihi minhu, yaitu siapa saja yang dinamai dengan apa? Dengan suatu nama tapi bentuknya dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Maka ketika apa? Ketika kita mengatakan ja'a Zaidun. Nah, aku melihat si Zaidun. Paham? Aku melihat si Zaidun. Berarti kalau ra'aitu apa? Ra'aitu Zaiduna atau gimana? Mulhaq berarti apa, Ukasha? Ra'aitu ya seperti jamak mudzakkar salim walaupun orangnya satu. Ra'aitu Zaidin. Ya, ra'aitu Zaidina.
Marartu bi Zaidina. Ya, paham? Ini maksud dari ma summiya bihi minhu. Paham sudah? Yang pertama dari mulhaq, yaitu siapa saja yang dinamai dengan apa? Dengan nama dalam bentuk jamak mudzakkar salim. Kira-kira yang sering ada apa? Pernah dapati yang nama seperti ini? Hah? Seandainya ada, maka i'rabnya mulhaq bi jamil mudzakkar salim. Kemudian yang kedua, malam yastaufi syurutah, yaitu apa saja yang tidak memenuhi syarat-syarat jamak mudzakkar salim, tapi oleh orang Arab di-i'rab dengan i'rab seperti jamak mudzakkar salim. Contohnya ahlun. Ahlun ini tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ahlan bukan nama, ya tidak? Ahl bukan nama, ya. Bukan pula sifat. Baik. Tapi orang-orang Arab mengatakan dengan bentuk jamak mudzakkar salim, maka dikatakan mulhaq. Ya, mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat. Sebab ahlun bukan apa? Termasuk kategori nama ataupun sifat. Demikian pula wabilun. Wabil. Kitab Ibnul Qayyim namanya apa? Al-Wabilus Sayyib. Wabil itu sifat, tapi bukan untuk yang berakal. Bukan untuk yang berakal. Makanya ketika orang Arab menggunakannya seperti jamak mudzakkar salim wabilun, maka di sini di-i'rab dengan i'rab mulhaq. Kalau di tempat kita ketemu yang biasanya Abidin, ya kan? Pak Abidin, ya Abidin. Abidin itu apa? Jamak mudzakkar salim. Berarti kalau Pak Abidin datang gimana? Ja'a Abidun. Paham? Nanti kalau dia tanya, loh, kok diubah namanya? Harusnya memang gitu. Harusnya gitu. Ja'a Abidun. Ra'aitu Abidin. Maratu fi Abidin. Kemudian yang ketiga, malaysa lahu mufrad min lafzi, yaitu apa saja yang tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya. Itu maksudnya ini. Ya. Di lembaran kalian yang ketiga itu malaysa lahu mufrad min lafzi. Apa saja yang tidak memiliki bentuk mufrad dari lafadznya, tapi dia di-i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, maka masuk kategori mulhaq. Contohnya ishrun. Tayyib indi ishruna apa? Ishruna qalaman. Kalau ishtara itu ishrina, ya kan? Marantu bi ishrina. Kita lihat. Ishrun di-i'rab dengan i'rab jamak mudzakkar salim, tapi tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena tidak memiliki bentuk mufrad. Tidak ada. Kalau ditanya, mufradnya ishrun apa? Dari lafadznya. Apa Abdillah? Enggak ada. Enggak bisa kemudian ashrun. Ishrun mufradnya ashrun. Enggak bisa. Ashrun 10. Ya kan? Ashrun 10. Ishrun 20. Kalau mufradnya wahidun, ya kan? Harusnya kan wahidun. Ishrun mufradnya apa? Wahid, 1. Tapi wahid ini bukan dari lafadznya.
Makanya dikatakan di sini malaisa lahu mufrad min lafdih, yaitu apa saja yang tidak memiliki mufrad dari apa? Dari lafadznya. Nah, yang diistilahkan dengan asma jumu', isim-isim yang memang sejak awal datang itu apa? Bermakna jamak. Namanya asma jumu', isim jamak. Ya, isim jamak. Seperti apa? Ishrun. Nah, sampai tis'un semuanya ikhwan. Ishrun, salatun, arba'un, khamsun. Nah, sittun sampai tis'un ini nah isim jamak. Maka dia di i'rab seperti i'rabnya jamak mudzakkar salim. Demikian pula alamun. Nah, alamun. Alam. Nah, alamun, alam. Kemudian ulu. Nah, ulu ini juga masuk kategori apa? Isim jamak. Nah, ini yang dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar salim. Siapa saja yang dinamai dengan bentuk jamak mudzakkar salim, kemudian kata-kata yang tidak memenuhi syarat jamak mudzakkar salim tapi di i'rab oleh orang Arab seperti jamak mudzakkar salim. Kemudian yang tidak memiliki mufrad dari lafadznya. Sekarang yang kedua al-musanna. Musanna telah kita lewati ya kawan, bahwasanya musanna yaitu madalla ala tsnain aw tsnataini apa? Pengertiannya Ahmad? Nah, yaitu suatu kata yang menunjukkan dua, baik mudzakkar ataupun muannas, yang terbentuk dengan penambahan alif dan nun ketika kondisi rafa dan ya dan nun ketika kondisi nasab dan jar. Nah, kondisi nasab dan jar. Dan musanna ikhwan juga memiliki syarat. Nah, memiliki syarat untuk suatu isim bisa dijadikan tasniyah. Disebutkan oleh para ulama nahwu, nah ada 8 syarat padanya. Yang pertama, asal isim tersebut harus mufrad. Nah, asal isim tersebut harus mufrad. Tidak boleh suatu musanna atau yang jamak itu dijadikan musanna. Misalnya tadi kayak siapa? Nah, abidun. Abidun mau dimusannakan. Jadinya apa? Abidunani. Tidak bisa. Harus dalam kondisi mufrad. Zaidun, zaidani. Abid, abidani. Nah, itu syarat pertama. Yang kedua harus mu'rab. Tidak bisa dijadikan musanna isim-isim yang mabni. Ya, isim mabni itu nggak bisa dijadikan musanna. Kemudian yang ketiga adamut tarkib. Tidak boleh ada tarkib padanya. Berarti sama seperti syarat jamak mudzakkar salim, tidak boleh tarkib. Jadi sibawai. Nah, kalau ingin menjadikan musanna bisa enggak sibawai? Enggak bisa ya kawan. Enggak bisa sibawai hani, enggak bisa. Nah, taib hadramaut misalnya, hadramautani, enggak bisa. Harus terbebas dari tarkib. Lalu bagaimana kalau kayak
Sibawayh mau jadikan musanna ini gimana caranya? Nah, para ahli lugah ikhwani fillah ketika ingin memusannakan yang dalam kondisi tarkib tersebut yaitu dengan menambahkan zawa. Kalau itu adalah tarkib masjid. Misalnya, ba'la bakka berarti dawa ba'la bakka dan seterusnya. Yang jelas tidak bisa tarkib itu suatu kata yang atau isim dalam bentuk tarkib baik masjid atau idhofi. Itu ditasniyahkan. Dan cara untuk mentasniyahkan sesuatu yang bentuknya mudhaf ilaih namanya tarkib idhofi, itu yang bisa ditasniyahkan itu depannya saja. Misalnya Abdullah. Kita akan mengucapkan apa? Ja'a Abdullah wa Abdullah. Ja'a Abdullah wa Abdullah. Berarti dua ya kan? Nah, kalau membuat musanna seperti ini, cuman depannya saja. Abdun berarti apa? Asalnya Abdani, ya tidak? Abdani. Maka nonnya dibuang, kemudian indofahnya dijajarkan. Berarti Ja'a Abdullah. Ja'a Abdullah. Nah, di sini jadi apa? Teka-teki dalam ilmu nahwu. Ketika kita membaca kan enggak kelihatan. Ja'a Abdullah. I'rabnya Abdullah apa? Ini kan bingung. Abdullah harusnya kan Ja'a Abdullah. Ini kok Ja'a Abdullah. Di fathah ini. Nah, asalnya seperti ini. Karena apa? Karena abda. Ya, Abdallah. Cuma ketika membaca enggak perlu kita membaca apa? Membaca mat, ya kan? Ja'a Abdullah. Ya, Abdullah. I'rabnya Abdullah apa? Fa'il. Ya kan? Fa'il kok di fathah. Nah, ini kenapa? Karena dia musanna. Asalnya apa? Abdani. Berarti Abdullah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa? Alamat rafa'nya apa, Abdul Razak? Ini musanna. Berarti alamat rafa'nya adalah alif. Ya kan? Alamat rafa'nya alif. Ya. Nah, itu. Nah. Kemudian yang keempat harus berupa nakirah. Maksudnya apa? Orang yang mau membuat tasniah ini meniatkan kata tersebut nakirah. Misalnya Zaidun wa Zaidun. Makanya ketika dijadikan musanna ikhwani fillah, harus ada alif lamnya. Az-Zaidani. Az-Zaidani. Kemudian yang kelima harus sama lafadznya. Karena musanna itu adalah penggabungan dua kata yang apa? Yang sama. Kemudian daripada kita ngulangi Ja'a Zaidun wa Zaidun. Ya tidak? Ja'a Zaidun wa Zaidun. Maka kita jadikan menjadi satu kata Ja'a Zaidani. Ja'a Zaidani. Maka harus sama. Enggak boleh misalnya Zaidun dan Amrun mau dijadikan musanna, gimana? Enggak bisa. Jadi harus sama. Yaitu ittifaqul lafadz, sama lafadznya. Kemudian juga yang keenam ittifaqul makna, maknanya harus sama. Baik. Tadinya ada makna majaz dan makna hakiki digabungkan, ini bisa misalnya. Misalnya sama-sama apa? Sama-sama ain. Ya. Baik. Satunya ingin mengungkap yang diinginkan, satunya ain mata kita ini.
Satunya ain yang dimaksud adalah mata-mata. Ini tidak bisa digabung menjadi jamak, tidak bisa digabung dengan musanna. Ini maksud harus ittifaqul makna. Kemudian yang ketujuh, tidak adanya bentuk musanna yang digunakan untuk kata tersebut. Adamul istighna bi tasniyatihi an tasniyati ghairi. Makanya kata sawaun ini bermakna apa? Sama, ya kan? Sawaun ini tidak bisa dijadikan musanna. Sawaun nggak bisa dijadikan musanna. Kenapa? Karena di sana ada sudah 6 bentuk musanna, yaitu siyan. Siyan. Siyan ini bukan musanna dari sawa, tapi apa? Musanna dari apa? Sayya. Yang ketujuh ini jarang sekali, cuma satu kata ini. Kemudian yang kedelapan, harus yang mau jadikan musanna itu sesuatu yang ada yang menyerupainya, memiliki apa? Wujud, ada yang lain yang menyerupai dia. Kalau tidak ada yang menyerupai, tidak bisa jadikan musanna. Misalnya matahari. Matahari cuma satu, tidak bisa dikatakan syamsan. Paham? Syamsan, tidak bisa. Qamar misalnya, qamaran, tidak bisa. Baik. Ini 8 syarat. Yang paling utama, ikhwan, yang harus diketahui karena itu syarat yang paling global, itu harus ada, yaitu mufrad. Berupa mufrad saja bisa dijadikan musanna. Kemudian harus mu'rab. Kemudian tidak berupa tarkib. Nah, sekarang yang dimulhaqkan dengan musanna, perhatikan. Al-mulhaq bil musanna, yang pertama isnani wasnatani tintani. Baik. Nah, ini kata-kata yang mulhaq dengan musanna. Kenapa? Karena tidak terpenuhi padanya syarat-syarat musanna. Isnan wasnatan. Kenapa ini? Kenapa? Karena tidak ada mufradnya. Paham? Isnan mufradnya apa? Tidak ada. Wahid. Bukan dari mananya wahid wa wahid. Ya, wahidan. Jadinya atau gimana? Tidak bisa. Makanya isnan, isnatan, sintan ini mulhaq. Kemudian al-musanna ala taghlib, yaitu yang dibentuk musanna dikarenakan apa? Taglib. Nah, ini taglib ini perlu dipahami. Al-musanna ala taglib maksudnya ikhwanifillah, sebenarnya katanya dua kata itu berbeda, tapi dimenangkan salah satu dari kedua kata itu, kemudian dijadikan musanna dari lafadznya. Contohnya al-umaran. Al-umaran yang dimaksud di sini adalah Abu Bakar dan Umar. Paham? Umaran yang dimaksud Abu Bakar dan Umar. Terpenuhi syarat tidak sebenarnya? Tidak, ya tidak. Kenapa? Karena untuk menjadikan musanna itu lafadznya harus sama. Umar wa Umar, baru jadinya umaran. Cuman ketika datang dalam istilah al-umaran, terutama dalam akidah dan seterusnya, maksudnya al-umaran adalah siapa? Abu Bakar wa Umar. Nah, ini musanna ala taghlib. Misalnya juga abun wa ummun. Abun wa ummun. Bapak dan ibu. Jadikan musanna. Bisa enggak? Enggak bisa. Tapi ala taghlib. Orang Arab ingin mengungkapkan kedua orang tua, abun wa ummun, menjadi apa? Abawan. Ya, dikuatkan bapaknya. Tidak kita artikan kedua bapak kita, enggak. Ya. Tapi apa? Kedua orang tua kita, bapak dan ibu. Paham lagi? Abawan. Itu contoh alat taglib juga. Kemudian
yang ketiga kila wakilta. Kila wakilta ini mulhaq bil musanna, ikhwan. Kila wakilta. Cuman syaratnya harus apa? Mudhafaini lid dhamir, harus diidhafahkan kepada dhamir. Ini syaratnya. Ja'ani kilahuma. Nah, ja'ani kilahuma, telah datang kepadaku kedua orang itu. Nah, harus diidhafahkan kepada dhamir. Apabila diidhafahkan kepada zahir, isim yang zahir, maka di'rab dengan harakat muqaddarah 'alal alif. Yaitu ja'ani kilar rajulain wa kiltal mar'atain. Araftu kilar rajulain kiltal mar'atain. Jadi kalau diidhafahkan kepada isim zahir, kila tetap saja, ikhwan. Kila. Demikian pula kilta. Tapi kalau di'rab dengan musanna ketika diidhafahkan kepada dhamir. Sekarang yang ketiga, jamak muannas salim. Jamak muannas salim pengertian yang paling valid adalah apa? Majumi'ah bi alif wa ta mazidatain, yaitu yang dijamak dengan tambahan alif dan ta, itu intinya. Baik itu untuk muannas atau mudzakkar. Nah, baik itu untuk muannas ataupun mudzakkar. Paham? Kenapa? Karena di sana ada isim-isim yang mudzakkar tapi dijamak dengan jamak ini. Makanya Ibnu Hisham dan yang lainnya mengkritisi penamaan ini dengan jamak muannas. Kenapa? Karena di sana ada yang bukan muannas tapi dijamak dengan jamak ini, penambahan alif dan ta. Baik. Contohnya apa, ikhwan? Contohnya seperti apa? Nah, sifat-sifat untuk mudzakkar. Sifat-sifat untuk mudzakkar. Ayyam. Ayyam ini apa? Jamak dari yaum. Ayyaman ma'dudat. Ayyam ini mudzakkar, ikhwan. Tapi disifati dengan apa? Dengan muannas. Kenapa? Karena tidak berakal. Baik. Kemudian juga dirham. Ketika ditasghirkan menjadi apa? Duraihim. Duraihim ini bisa dijamakkan menjadi duraihimat. Ini juga bukan muannas. Nah, bukan muannas. Baik. Oleh karena itulah yang paling valid untuk jamak muannas salim pokoknya dengan penambahan alif dan ta itu. Nah, berarti yang dimulhaqkan dengan jamak mudzakkar, jamak muannas salim ini berarti yang tidak memenuhi itu, ikhwan. Seperti apa? Ulad dan banat. Ulad, ulatu. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun. Ini harus diidhafahkan. Kemudian masum miyabihi minhu, yaitu apa saja yang dinamai dengan nama apa? Jamak muannas salim. Ini juga ketika mengi'rab, i'rabnya seperti jamak muannas salim. Arafat misalnya. Arafat ini bentuk jamak muannas salim. Ketika seorang dinamakan dengan Arafat, maka apa? Ja'a Arafatu, ra'aitu Arafati, ya. Marartu bi Arafati. Paham? Dicontohkan di sini adri'at. Adri'at yaitu sesuatu yang dinamakan dengan bentuk muannas salim. Dan biasanya ini nama-nama misriyin banyak seperti ini. Barokat, Tayyib, dan seterusnya. Ini berhubungan dengan mulhaqat, ya, dengan jamak mudzakkar salim atau musanna atau jamak muannas salim. Sedikit tambahan dari pembahasan dasar.
Cuma diingat-ingat sebagai faedah. Sebelum kita masuk pada mamnu' minas sarf. Barakallahu fikum, naqtai bihadza subhanallah.